Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Sukmanang Sajati. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai konsep beragama. Ya, konsep beragama yang sangat luas, tapi sedikit orang yang memahami konsep dalam beragama. Ingat, dunia Islam tidak kekurangan kitab, tidak kekurangan dalil, tidak kekurangan hadis, tidak kekurangan tafsir, tapi kekurangan orang-orang yang membaca kitab-kitab tadi. Dunia Islam tidak kekurangan ilmu, tapi kekurangan orang yang berilmu. Ya. Nah, sekarang begini, banyak orang-orang yang memiliki pemikiran miskonsepsi, salah konsep di dalam beragama. Salah konsep dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Contoh, saya berikan contoh, miskonsepsi dalam hal beragama. Seperti misalnya, saat kita mulai bertanya, Allah di mana? Ya, kita bertanya, Allah di mana? Tapi di sisi lain, kita meyakini Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kita yang meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, tapi masih menjawab pertanyaan yang berbunyi di mana Allah, ini sudah salah. Ibarat kita meyakini bahwa kentut itu tidak memiliki jasad. Kita meyakini kentut itu tidak memiliki wujud fisik. Tapi kita masih menjawab pertanyaan bagaimana wujud kentut itu. Jadi kalau kita sudah ngomong bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, itu artinya semua pertanyaan yang bersifat makhluk tidak boleh dijawab. Pertanyaan di mana Allah, ya, ini sudah tidak masuk. Kenapa? Karena pertanyaan di mana itu untuk makhluk. Pertanyaan di mana itu untuk sesuatu hal yang memiliki tempat. Untuk hal yang tidak memiliki tempat tidak pantas dikatakan di mana. Tidak pantas ditanyakan di mana. Kita menanyakan, kita meyakini bahwasanya angin itu tidak memiliki rasa. Angin tidak memiliki rasa manis, asin, pahit. Angin tidak memiliki rasa. Tapi pada saat kita meyakini angin tidak memiliki rasa, di sisi lain kita masih mendebat orang yang bertanya mengenai rasa angin. Ini sudah nggak nyambung. Begitupun saat kita meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, tapi kita masih menjawab pertanyaan di mana. Bagaimana? Kalau sesuatu hal yang sudah memang tidak sama dengan makhluk tidak bisa dicontohkan, ya jangan sampai kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memiliki unsur makhluk. Katanya Allah tidak sama dengan makhluknya, tapi pertanyaan di mana masih dijawab, sedangkan kata di mana itu identik untuk sesuatu hal, untuk objek yang memiliki tempat. Itu salah satu contohnya ya. Jadi itu tadi, ini sedikit konsep dalam beragama, kita bahas dari yang terkecil saja ya. Saya nggak bakal bahas semuanya, karena kalau dibahas semuanya mungkin video ini akan menghabiskan waktu 70 tahun gitu loh. Kenapa? Karena banyak banget konsepsi-konsepsi dalam beragama yang harus diluruskan. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit saja konsep beragama. Nah, dari hal yang sedikit ini, saya harap teman-teman yang menonton video saya bisa berpikir lebih kritis, bisa berpikir lebih tenang. Gitu loh. Ya, berpikir lebih jernih, lebih kritis, lebih tenang ya. Jadi jangan begini loh, jangan mentang-mentang kita mendengar ceramah dari Ustadz A itu memotong pikiran kita. Karena kebanyakan begitu, mentang-mentang sudah dengar ceramah A, seakan-akan otak kita tidak boleh berpikir lagi. Ya, begitu Ustadz A menjelaskan soal jihad, seakan-akan kita tidak boleh berpikir tentang jihad. Misalkan Ustadz A mengatakan jihad itu bunuh diri, kita hanya mengatakan, oh jihad itu begitu. Seharusnya kita berpikir, masa iya? Apakah benar? Harusnya begitu gitu loh. Jadi permasalahan sekarang, orang-orang kita kurang berpikir. Ya, kaum muslimin kita ini kurang berpikir. Sedangkan ulama-ulama terdahulu itu kritisnya bukan main. Imam Syafi'i saja sampai mendebat gurunya soal urusan rezeki gitu loh. Mendebat bukan seperti debat ILC yang nggak tahu adab ya. Mendebat diskusi secara baik-baik. Gitu loh. Imam Syafi'i saja yang memang sudah jelas-jelas ilmunya, gurunya sudah jelas ilmunya, dia masih berani mendiskusikan, mendebat pemahaman gurunya mengenai rezeki. Itu artinya apa? Itu artinya Imam Syafi'i termasuk orang-orang yang berpikir, punya akal. Tapi sekarang kita nggak begitu. Mentang-mentang si Ustadz A ngomong A, ya kita mengikuti si A itu tadi. Seharusnya kita terus memacu pikiran kita untuk menggali A itu tadi. Saat Ustadz misalkan nih, saat Ustadz Abdul Somad berkata A, bukan berarti kita harus berhenti mikir. Kita harus terus mikir. Gitu loh. Karena apa? Karena pemikiran manusia itu terbatas.
Pemikiran manusia itu terbatas, tidak ada pemahaman yang absolut, ya, tidak ada pemahaman yang absolut dan yang mutlak. Semua hanya berasaskan pada persepsi dan praduga. Orang yang membaca ayat Al-Quran sekalipun, orang yang membaca sunnah hadis Nabi sekalipun, dia mempraktekkan cara metode sholat seperti Nabi sekalipun, sholatnya belum tentu diterima. Itu artinya masih praduga. Orang-orang yang jelas ilmunya, sholatnya pun belum tentu diterima kalau di dalam hatinya ada rasa benci, ria, takabur, hasud. Itu artinya apa? Sesuatu hal yang kita rasakan bahwa ini kebenaran, itu juga masih praduga sebenarnya gitu loh. Oleh karena itu kita harus tetap berpikir. Kita harus tetap berpikir. Begitupun saat antum menonton video saya mengajak berpikir. Saya tidak mengajak antum untuk mempercayai perkataan saya. Tapi saya mengajak teman-teman semua yang nonton video ini mendengarkan ucapan saya, mari kita berpikir. Karena video ini saya tidak menjelaskan soal hablum minanas, tapi saya menjelaskan soal konsep hablum minanas. Dan saat konsep hablum minanas saja sudah seluas itu, bagaimana konsep-konsep yang lainnya? Nah itu makanya harus mikir ya. Jadi itu tadi. Nah setelah tadi konsep dalam di mana Allah, konsep tentang wujud Allah, posisi Allah itu sudah salah konsepnya. Nah sekarang kita akan jelaskan konsep yang lain dalam agama nih. Yang kecil-kecil aja dulu, konsep hablum minanas. Orang-orang berpikir hablum minanas itu masalah tawadu, akhlak, adab kepada sesama, kasih sayang, cinta kasih kepada sesama. Dipikirnya hablum minanas hanya segitu, hanya segini, padahal tidak. Ya, dipikirnya hablum minanas hanya urusan adab doang, hanya urusan berbakti doang, hanya urusan akhlak doang, padahal tidak sesimpel itu urusan hablum minanas. Hablum minanas artinya adalah hubungan manusia dengan manusia, makhluk dengan makhluk. Contoh, orang tidak bisa lepas dari hablum minanas meskipun orang itu mengurung diri di dalam kamar seumur hidupnya. Ya, sekali lagi saya tekankan, orang yang mengurung diri seumur hidupnya di dalam kamar, dia tetap tidak bisa lepas dari konsep hablum minanas. Kenapa? Kamar buatan siapa? Ada yang membangunnya. Kamar terdiri dari apa? Dari bata. Yang bikin batanya siapa? Yang jual batanya siapa? Yang membangun kamarnya siapa? Itu hablum minanas. Saat kita makan di warteg, yang hablum minanas ini bukan hanya urusan membayar kepada wartegnya saja, tapi kita sudah melakukan hablum minanas kepada petani yang menanam padinya, kepada pedagang di pasar yang menjual makanannya, kepada tukang warteg yang memasak makanannya. Itu sudah hablum minanas. Saat kita meminum minuman, kita beli di Alfamart, di minimarket, kita beli suatu minuman. Konsep hablum minanasnya bukan cuma kita dengan Alfamart doang. Kita dengan pegawainya, dengan Alfamart pusatnya, dengan orang-orang yang bekerja di pabrik minumannya, dengan orang-orang yang bekerja meneliti minumannya. Itu hablum minanas semua. Jadi urusan hablum minanas saja seluas itu. Jadi jangan dikerdilkan. Orang-orang kita terbiasa mengkerdilkan yang besar dan membesarkan yang kerdil. Contoh, mengkerdilkan yang besar apa? Soal cerita Nabi Adam dan setan dan iblis ya, Nabi Adam dan iblis. Ya, oh Nabi Adam, banyak malaikat yang sujud kepada Nabi Adam, tapi satu malaikat yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Dan malaikat itu adalah namanya Azazil atau iblis. Ya, itu kita terlalu gede mikirnya kalau ke situ. Kita kerdilkan saja. Dari sekujur tubuh kita banyak sel-sel, banyak elemen-elemen di dalam tubuh kita. Dari mulai telinga dan alat pendengaran dan pendengarannya, alat penglihatan dan penglihatannya, alat penciuman dan penciumannya, ya, alat berpikir dan pikirannya. Itu semua elemen-elemen di dalam tubuh kita. Alat berpikir otak, pikirannya bukan otak. Alat pendengaran telinga, pendengarannya bukan telinga. Alat penglihatan mata, penglihatannya bukan mata. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang tidak bisa berpikir, yang tidak berakal. Maksudnya bukan tidak memiliki otak, tapi dia tidak bisa mikir. Nah,
konsep yang besar tadi soal Nabi Adam dan iblis kita perkecil. Dari sekian banyak unsur di dalam tubuh kita, penglihatan, pendengaran, pikiran, akal, rasa kasih sayang, rasa prihatin, rasa belas kasih kepada sesama, rasa mengasihi, semuanya tunduk kepada kita. Tapi ada satu yang tidak tunduk kepada kita. Apa satu itu? Nafsu. Nafsu tidak tunduk kepada kita. Nah sekarang orang-orang tidak kesini, hanya cerita iblis terus. Cerita yang lampau, cerita yang sudah lama. Cerita Nabi Adam dan iblis terus diputar-putar di dalam otaknya. Tapi dia lupa bahwa cerita yang terjadi pada Adam dan iblis itu terjadi juga pada dirinya. Itu tadi yang saya maksud. Manusia, orang-orang zaman sekarang banyak yang salah dalam beragama karena mereka terlalu membesarkan yang kerdil dan mengkerdilkan yang besar. Gitu loh. Sesuatu hal yang harusnya kita bisa temukan di dalam diri kita, soal nafsu tadi, kita malah mengait-ngaitkannya terus dengan iblis, Adam. Padahal itu ada terjadi di dalam diri kita. Jadi kita terlalu membesarkan yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengecilkan yang besar. Contohnya apa? Soal hablum minanas tadi, itu urusan besar, konsepnya luas. Tapi kita perkecil seakan-akan urusan hablum minanas itu hanya akhlak, adab, norma. Padahal nggak sekecil itu. Urusan hablum minanas itu besar. Begitupun urusan Nabi Adam dan iblis dulu ya. Pada saat iblis tidak mau sujud, kita terlalu fokus ke urusan yang besar. Padahal itu perkecil dong. Di dalam diri kita terjadi. Pertarungan itu terjadi di dalam diri kita. Saat semua hal, pikiran, akal, rasa sayang, pendengaran, penglihatan, penciuman, semua tunduk pada diri kita. Tapi ada satu yang tidak mau tunduk. Namanya nafsu. Nah, cerita yang terjadi pada masa Nabi Adam diciptakan, itu sebenarnya bukan sedang menceritakan Adam, tapi sedang menceritakan manusia. Sedang menceritakan manusia. Yang diceritakan oleh Al-Quran itu bukan hanya Adam, tapi Anda dan saya sedang diceritakan. Masalahnya kita terlalu fokus ke Adamnya, tidak fokus ke diri kitanya. Terlalu fokus ke yang besarnya, tidak fokus ke yang kecilnya. Terlalu membesarkan yang kecil. Padahal hal cerita Adam dan iblis itu kecil, itu terjadi di dalam diri kita. Cerita Adam dan iblis itu bukan untuk didengar, bukan untuk dijadikan dongeng, tapi untuk dipahami. Sesuatu hal yang harusnya dipahami tidak dipahami, sesuatu hal yang harusnya dijadikan dongeng malah dipahami. Gitu loh. Cerita Adam dan iblis itu sebenarnya itu hanya hanya semacam kiasan yang terjadi pada diri kita. Tetap kita harus paham dan harus mempraktekkan cerita tersebut pada diri kita. Kita harus waspada terhadap satu hal yang tidak mau sujud, tidak mau tunduk terhadap diri kita. Apa yang tidak mau sujud tadi? Nafsu. Dan ingat, iblis saja dulu hancur. Begitupun kita, saat kita mulai mengikuti nafsu tadi, yang tidak mau tunduk pada diri kita tadi, maka kita sedang mempersiapkan kehancuran untuk diri kita. Itu tadi ya. Jadi hal yang kecil yang ada di dalam diri kita jangan terlalu digede-gedekan, dicambung-sambungkan dengan cerita Adam. Enggak. Cerita Nabi Adam dan iblis itu bukan cerita yang itu sedang menceritakan manusia. Itu bukan suatu dongeng, bukan suatu omong kosong, tapi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran soal Nabi Adam dan iblis itu adalah Anda dan itu adalah saya. Itu adalah manusia. Yang sedang Allah ceritakan itu kita semua. Itu bukan dongeng bualan omong kosong. Kita harus bisa mencari itu, ya. Begitupun tadi yang kedua soal hablum minanas. Hablum minanas itu luas. Kita jangan perkecil menjadi seperti itu gitu loh. Nah, itu baru hablum minanas dan cerita soal Adam. Masih banyak konsepsi-konsepsi yang lainnya yang salah konsep. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk berpikir lebih dalam, berpikir lebih kritis, ya. Dan ingat, saat kita mulai berpikir mengenai agama, pasti bakal pusing. Pasti bakal pusing. Dan percayalah, di balik rasa pusing itu, di balik rasa stres dalam memahami agama itu ada keberkahan. Ya, itu ada keberkahan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada satu titik pun hal yang sia-sia saat kita mengorbankan hidup kita untuk agama Allah. Kita mengorbankan akal, pikiran, mata kita untuk membaca kitab, untuk memahami dalil-dalil agama. Kita capek siang malam untuk memahami dalil agama. Rasa capek itu tidak akan sia-sia dan itu akan bisa berguna untuk diri kita dunia maupun akhirat.
Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua, saya, Anda, dan kita semua agar sama-sama memahami konsep dalam beragama, agar kita tidak sia-sia dalam beragama. Banyak orang-orang yang sia-sia dalam beragamanya karena mereka salah konsep, bukan salah agama. Ya, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ingat, di dalam Al-Quran ada ayat yang seperti itu. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Paham nggak? Artinya jalannya sudah lurus, kitanya yang nggak tahu jalan. Jalannya sudah lurus dari dulu. Dari dulu jalannya sudah lurus, kitanya yang nggak tahu jalan. Oleh karena itu, saat kita nggak tahu jalan, jangan menyalahkan yang bikin jalan, tapi salahkan diri kita yang nggak bisa tahu jalan, yang nggak mau mencari jalan. Sekian, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita berpikir di dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.